Oke, siap Bu. MC, matiin dan Cici. Oke, kita mulai ya Bu. Iya Mbak. Oke, kita mulai. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang semuanya yang sudah hadir di acara webinar Indonesia Emas 2045 dengan tema Membangun Negara Maju yang Berdaulat, Adil, dan Makmur bersama Pegadaian. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi D3 Keuangan, Ibu Yasmin Hairunisa Mukhtar, SP MBA, dan terima kasih kepada Ibu Bebi Kandida Hasibuan, serta teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam acara webinar kita pada siang hari ini. Untuk memasuki acara selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Yasmin Hairunisa, sepatah atau dua patah kata Ibu, untuk memulai webinar kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan, Ibu. Melita, salam. Mohon abaikan kalau kedengaran ada suara-suara ya di sini. Lagi ada pembangunan sedikit. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yang kami hormati Ibu Rebecca Sianturi, Asisten Manajer 2, Pegadaian Area Medan 1. Kemudian juga Ibu Bibi Candida Hasibuan, SMSI, sebagai Sekretaris Prodi D3 Keuangan, FEB USU, serta adik-adik D3 Keuangan yang kami sayangi semua ya. Baiklah, senang sekali Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara webinar Pegadaian bersama D3 Keuangan FEB USU dengan tema Indonesia Emas 2045, Membangun Negara Maju yang Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa Indonesia digadang akan mencapai masa keemasan ya pada tahun 2045 dengan harapan bahwa tepat nanti di usianya yang ke-100 tahun ya, 1 abad, berfokus untuk mempersiapkan SDM yang unggul, berkualitas, dan akan menjadi calon pemimpin masa depan. Jadi pada tahun 2045 berarti itu kita punya waktu sekitar 24 tahun lagi lah. Jadi di situ kita harus memperhatikan pendidikan dari generasi muda ini yang akan jadi calon pemimpin nanti. Dan diperkirakan di 2045 nanti bahwa Indonesia akan memiliki populasi sekitar 310 juta kalau tidak salah, ya, dengan bonus demografi sebesar 70% dari total populasi. Nah, pada usia produktif ya tentunya kemudian yang jadi pertanyaan besarnya adalah apakah kalian ini ya siap menjadi generasi emas pada tahun 2045. Nah, generasi emas yang unggul, cerdas, inovatif, berkarakter kuat, serta memiliki suatu kedamaian dalam interaksi sosial. Nah, untuk mencapai hal tersebut, institusi pendidikan berperan sebagai tempat inovasi dan pengetahuan, sebagai sistem pembelajaran berfokus pada mahasiswa atau student learning center. Ya, di sini pendidikan atau institusi pendidikan menyadari perannya tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus bekerja sama dengan dunia industri. Ya, saling berkolaborasi, kemudian saling membantu dan saling menguatkan, sehingga mampu menghasilkan generasi emas tersebut, ya, untuk mencapai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu kami, Prodi D3 Keuangan, FEB USU sangat mengapresiasi sedalam-dalamnya kegiatan webinar adik-adik ini sehingga mampu menjadi suatu generasi yang unggul atau generasi emas. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan oleh PT Pegadaian dan semoga kegiatan ini menjadi langkah awal dari kolaborasi kita ke depan. Dan saya harap adik-adik di sini ya didengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Kakak lah ya, nggak usah Ibu ya, Kakak Rebecca. Dan kemudian juga dari tim PT Pegadaian ya, Mbak Milita, tadi saya juga ada beberapa, cuman tidak ada namanya. Jadi mungkin pertama adalah mohon dibuka kameranya ya adik-adik. Mungkin nanti ada beberapa hadiah-hadiah yang mungkin dikasih nih sama kakak-kakak atau abang-abang yang ada di PT Pegadaian. Nah, jadi bersemangat ya. Kalau nggak bersemangat, nah ini nggak bisa jadi generasi unggul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, udah terlalu panjang sepertinya. Bu Melita ya atau Kak Melita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yasmin Khairunisa. Kakak aja Bu, umurnya nggak jauh-jauh beda sama adik-adik di sini. Oke, selanjutnya nih, aku punya kuis buat adik-adik di sini sekalian. Tapi sebelum kita mulai kuis, aku mau semua on kamera dulu nih. Karena ada dua, aku cuma punya 2 hadiah dan 2 pertanyaan aja. Kalau pada nggak on kamera, aku nggak mulai. Oke, ayo nih mana? Junior Manurung, Akil Sofyan, Rido, ayo boleh di on kan kameranya? Udah Kak Zura, on? Oke, sebelum kita mulai ya, aku punya 2 merchandise nih dari Pegadaian dan cuma punya 2 pertanyaan. Ini untuk yang bisa cepat menjawab. Tuh, nah yang udah tahu jawabannya boleh chat di chat box ya, teman-teman ya, adik-adik ya. Oke, pertanyaan pertama itu sebutkan 3 produk yang ada di Pegadaian. Ayo, ada nih Pegadaian itu punya beberapa produk. Produk ini, dan ini. Coba aku minta 3 aja. Cepat-cepat, dia nanti dapat hadiah menarik dari Pegadaian. Boleh? Ayo, 3 aja. Ayo Kak Zura, boleh dilihat ya Kak Zura ya? Wah, banyak nih. Ada yang jawab ini. Yang paling cepat, yang paling tepat, itu aku kasih hadiah. 3 ya, nggak boleh 1, nggak boleh 2. Oke, kata Kak Zura nih belum ada yang pas jawabannya. Ayo boleh adik-adik, siapa cepat, dia dapat hadiah menarik dari Pegadaian. Oke, aku hitung ya, sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaan habis. Oke ya. Oke, untuk pertanyaan pertama aku udah dapat pemenangnya. Pemenangnya itu atas nama Pratiwi. Pratiwi Indah. Coba mana Pratiwi Indah? Boleh tepuk tangan dong Pratiwi Indah. Oke, nanti untuk Pratiwi Indah nanti akan dihubungin sama pihak Pegadaian ya. Nanti boleh di chat di box nomor handphonenya, nanti bakal dihubungin. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, pertanyaan terakhir. Dan ini amat sangat menguntungkan kalau yang punya sinyalnya bagus. Bisa buka Google maksudnya. Oke ya, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, coba disebutkan Pegadaian udah lama nih kan ya, udah dari tahun sekian gitu kan. Nah, aku mau tahu berapa sih umur Pegadaian sampai dengan hari ini? Umur Pegadaian dari mulai berdiri sampai pada tahun 2022. Boleh disebutin? Ayo. Oke, pada masuk ini semua jawabannya. Ya, yang paling benar. Oke. Oke. Udah? Oke ya, aku hitung ya sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siapa pemenangnya Kak Zura? Pemenang untuk pertanyaan kedua itu namanya Arfan Yuda. Selamat buat Arfan Yuda. Boleh nanti di chat ya yang pemenang pertama sama pemenang kedua, chat aja nomornya. Nanti bakal dihubungin sama pihak Pegadaian. Oke? Next, selanjutnya nih, kita udah seru-seruan kan, udah bagi-bagi hadiah, udah jawab pertanyaan, dan aku yakin di sini adik-adik udah banyak yang tahu itu apa sih Pegadaian, produk apa sih yang ada di Pegadaian, gitu kan. Nah, biar lebih semangat lagi nih kan, biar kita lebih deket nih, biar aku juga
tahu nih adik-adik ini siapa-siapa aja. Boleh nggak di-on-in kameranya? Kita selfie bareng-bareng dulu. Oke, kita selfie dulu sebelum kita lanjut ke acara materinya. Ayo kita on-in kameranya dulu, boleh? Kak Zura boleh dibantu ya, Kak? Ya. Kita on kameranya, tunjukin gaya selfie terbaiknya, bebas, mau gaya apa aja terserah. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, next. Ada berapa slide, Kak? Aduh. Banyak ya. Ayo kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Boleh di-on-in kameranya ya. Nanti kita bakal tag nih. Ayo, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Oke, kita udah selfie bareng, kita udah bagi-bagi hadiah. Nah, next selanjutnya itu kita ke acara intinya dari webinar kali ini. Selanjutnya kita masuk ke materi. Gitu. Nah, nanti adik-adik boleh didengerin apa itu isi materinya, dan semoga sih bermanfaat untuk kita ya, kita semua yang ada di acara webinar kali ini. Nah, dipersilahkan kepada Kak Rebecca untuk materinya, Kak. Waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Oke, terima kasih Kak Meli. Mulai ini kakak ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama untuk Ibu Kaprodi, Ibu Yasmin Kairunisa. Terima kasih Bu telah mempersilahkan kita dari Pegadaian untuk sedikit sharing kepada adik-adik sekalian yang ada di sini tentang gimana sih Pegadaian itu hadir sebagai agen inklusi keuangan yang untuk Indonesia Emas 2045. Keuangan usul. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, di sini kakak sudah menyiapkan materi yang sudah kakak buat nih sebelumnya untuk sharing-sharing kepada adik-adik sekalian yang ada di sini tentang materi produknya. Kali ini nah, tema kita kali ini itu dengan kata sambutannya dari sesuai dengan umurnya 100 tahun. Di umur 100 tahun, pemerintah mengharapkan kita untuk menjadi SDM unggul yang berkualitas emas di tahun 2045 nanti. Jadi di sini kakak sempat mengutip nih yang menjadi 4 pilar visi Indonesia di 2045. Jadi pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita juga sebagai SDM yang nantinya akan melakukan pembangunan adik-adik sekalian, bagaimanakah di sini Pegadaian sebagai agen inklusi keuangan dalam mendukung Indonesia Emas 2045? Jadi adik-adik sekalian, sekilas kakak flashback cerita tentang sejarah Pegadaian dulu nih, adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sekalian, di tahun 1091 nih, Pegadaian itu merupakan salah satu lembaga gadai pertama yang didirikan oleh pemerintah. Kemudian Pegadaian itu di tahun 1900 dengan status Pegadaian negara pertama. Kemudian
di tahun menjadi lembaga resmi jawatan. Kemudian di tahun 1961 Pegadaian berubah nama menjadi perusahaan negara. Kemudian di tahun 1669 berubah status menjadi perusahaan jawatan. Kemudian di tahun 1990 berubah menjadi Perum, yang dimana kalau misalnya perusahaan umum Pegadaian hadir dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian di tahun 2012 berubah status menjadi perseroan terbatas, dan kemudian di tahun 2000 perseroan terbatas atau persero di mana sepenuhnya statusnya dimiliki oleh pemerintah. Kemudian di tahun 2021 akhirnya adik-adik sekalian, jadi Pegadaian baru ini berubah status menjadi anak perusahaan dari RI Persero. Sekarang itu statusnya Pegadaian. Latar belakang didirikannya Pegadaian empat pilar yang menjadi visi Indonesia 2045, yaitu untuk terjadinya semua belakang ini untuk pembangunan, kemudian pemerataan ekonomi, kemudian oleh pemerintah sendiri, yaitu John atau rentenir pinjaman bunga kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan jadi highlight profile Pegadaian Kanwil 1 Medan. Jadi adik-adik sekalian, yang menjadi core bisnisnya Pegadaian apa sih Kak Rebeka? Karena kan setahu ini kami cuma tahu Pegadaian itu hanya melakukan tempat ibu-ibu gadai gitu. Nah, Pegadaian itu sekarang sudah kalian tentang Pegadaian, Pegadaian itu udah bertransaksi, sekarang juga melakukan bisnis mikronya dengan kemudian investasi emas. Jadi jangkauannya karena hadir dengan investasi emas. Kemudian Arum Ajif, kemudian oh iya adik-adik sekalian, tadi ada sedikit masukan. Apakah suaranya kakak terdengar jelas? Jelas? Boleh respon kakak di kolom chat. Enggak bisa. Adik-adik sekalian, kalau ya di sini udah jelas? Udah jelas ya? Macet ya? Putus-putus ya? Masih bergema. Oh, luar sini aja. Izin sebentar, kakak pindah lokasi bentar ya. Oke, mohon maaf karena ada kendala di jaringan untuk Kak Rebekanya. Mungkin 5 menit untuk pindah tempat dan ganti jaringan. Oke, untuk Kak Rebeka boleh dilanjut, Kak? Masih.
Oke, adik-adik sekalian, ini kakak sudah berpindah posisi nih. Buat adik-adik sekalian, untuk suaranya sudah jelas atau masih putus-putus kah? Sudah jelas? Udah jelas, Kak. Sudah jelas, udah jelas ya? Kak, udah. Oke, terima kasih dan mohon maaf adik-adik sekalian atas gangguan sinyal tadi ya. Kita anggap sebagai bumbu-bumbu aja lah itu ya. Bumbu-bumbu dalam webinar ini gitu. Oke, bisa kita lanjut ya materinya. Kalau tadi kita bicara tentang bisnis yang sudah bertransformasi di Pegadaian. Jadi adik-adik sekalian tadi sampai dengan kalau misalnya adik-adik sekalian taunya Pegadaian itu hanya untuk tempat menggadai aja. Nah, sekarang Pegadaian itu hadir dengan bisnis mikronya, yaitu dengan gadai BPKB, kemudian dengan bisnis investasi emasnya, kemudian dengan produk Arum Haji. Jadi gadai 3,5 gram udah dapat porsi haji duluan. Jadi benar-benar produk-produknya memang benar-benar produk yang membantu masyarakat untuk ya tadi itu untuk menuju 4 visi pilar Indonesia Emas 2045. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi di sini sedikit aja kakak jelaskan highlight tentang perusahaan PT Pegadaian. Jadi adik-adik sekalian, Pegadaian juga di sini sudah melakukan pembaruan terhadap layanannya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian tahunya Pegadaian itu tempatnya oldies sekali. Jadi adik-adik sekalian dari sisi kitanya sendiri itu sudah siap nih melakukan pembaruan terhadap Indonesia Emas 2045, yaitu dengan cara melakukan perlombaan internal secara nasional nih adik-adik sekalian untuk meningkatkan kompetensi karyawannya, kemudian untuk meningkatkan kualitas layanannya, yaitu dengan mengadakan misalnya ada Pegadaian Service Champion, kemudian ada juga Pegadaian Innovation Awards, kemudian ada juga Pegadaian Excellence Awards. Nah, hal ini sebagaimana dibuat Pegadaian adalah untuk tetap meningkatkan kompetensi karyawannya agar tetap menjadi SDM yang unggul. Kakak pindah ke dalam aja kalau enggak. Dalam sini. Bisa enggak? Bisa cabut itu lagi. Dalam Kak Meni ya? Maaf adik-adik, lagi-lagi Rebecca ada gangguan jaringan. Ini lagi diperbaiki, mungkin akan dicari tempat yang lebih proper lagi untuk bawain materinya. Mohon tunggu sebentar ya. Take light. Oke. Oke, silakan Kak Rebecca. Udah ya. Ini dengan udah jelas ya Kak Mei ya? Oke, mohon maaf ya adik-adik sekalian. Nah, kita lanjut nih. Nah, kalau tadi Pegadaian sudah hadir untuk
melakukan kompetensi, meningkatkan kompetensi karyawannya dengan melakukan perlombaan-perlombaan internal, yaitu sesuai dengan tagline-nya Indonesia Emas 2045, yaitu mempersiapkan SDM yang unggul. Nah, selanjutnya di Pegadaian sendiri nih, ada yang namanya semakin lama Pegadaian melakukan standarisasi terhadap outletnya. Jadi jika dibandingkan nih di PPT-nya kakak ada old way dan new way nih. Old way, nah adik-adik sekalian nih lihat nih, kalau misalnya outlet-outlet Pegadaian jelek banget gitu kan. Nah sekarang Pegadaian sudah melakukan bertahap sih adik-adik sekalian, nggak langsung plug, langsung berubah semua outlet Pegadaian, tapi bertahap untuk melakukan standarisasi outletnya. Jadi new way-nya sekarang Pegadaian hadir nih adik-adik sekalian dengan wajah baru, dengan outlet yang lebih berstandarisasi nasional ke depannya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian mau lihat nih wajah baru Pegadaian, itu bisa dilihat di JP Medan Utama adik-adik sekalian di Jalan Pegadaian. Nah, itu kita sudah melakukan standarisasi outlet dengan cara kita sendiri, dengan cara melakukan wajah baru terhadap Pegadaian. Nah, kalau tadi tentang standarisasi outlet, nah sekarang Pegadaian juga hadir untuk melakukan perkembangan digitalisasi nih adik-adik sekalian. Untuk melakukan standarisasi perkembangan digitalisasi. Slide-nya. Izin adik-adik sekalian, slide-nya sudah berubah kah? Belum, Kak. Belum ya? Kak Rebecca suaranya nggak kedengaran loh Kak Rebecca. Di mute kayaknya. Oke, sorry Ibu. Jadi sekarang ini Pegadaian nggak hanya melakukan standarisasi outlet aja, jadi sekarang Pegadaian juga melakukan perkembangan terhadap digitalisasi. Jadi dulunya itu old way-nya itu Pegadaian datang langsung bertransaksi seperti itu. Nah, sekarang ini Pegadaian sudah melakukan perkembangan terhadap digitalnya, yaitu sudah bisa bertransaksi melalui online. Jadi adik-adik sekalian, jika misalnya Indonesia Emas 2045 kita diharapkan lebih bertumbuh, nah di sini Pegadaian juga ikut bertumbuh nih adik-adik sekalian, mengikuti perkembangan zaman, selalu melakukan transformasi dengan melakukan perkembangan digital, dengan mengikuti perkembangan zaman. Pegadaian ikut untuk melakukan pembaruan setiap tahunnya. Jadi adik-adik sekalian nggak usah ragu lagi untuk memilih Pegadaian sebagai salah satu agen inklusi keuangan
agen inklusi keuangan yang sudah mendukung visi pemerintah untuk Indonesia Emas 2045. Kok susah ya untuk next-nya? Minta bantu Zura dong. Ya, buat teman-teman, sorry banget nih kita lagi ada kendala teknis, ada sedikit gangguan jaringan nih di Pegadaian. Jadi buat teman-teman, mohon bersabar dan kita minta maaf sebesar-besarnya karena memang ada kendala jaringan. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Azura Salsabila, saya tim dari Pegadaian Area Medan 1, tim dari KRBK juga, tim dari Kak Melita juga. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Senang banget kita bisa join di webinar kali ini. Maaf ya sebelumnya Ibu, kita ada sedikit gangguan jaringan nih. Tapi buat teman-teman jangan khawatir. Iya, soalnya kita berada lagi di Degade kebetulan. Sekalian mau promosi sedikit ini buat teman-teman mungkin yang ingin nanti mau ngerjain skripsi atau mau cari tempat nongkrong bisa ke Degade. Karena Pegadaian itu bukan hanya untuk menggadaikan barang, bukan hanya untuk pinjaman aja, tapi Pegadaian juga ada kafenya namanya Degade Coffee and Gold yang berada di Sebahorok. Itu dekat cabang Pegadaian Peringgan yang di atas di lantai 2 kita ada. Tempatnya cozy, tempatnya enak untuk teman-teman kalau misalnya nanti mau buat skripsi, mau buat tugas bisa langsung ke Degade. Sebentar ya teman-teman, kita lagi memperbaiki nih supaya teman-teman bisa lebih enak mengikuti webinarnya, bisa lebih apa sih tujuan dari webinar yang kita buat ini gitu. Kita lagi berusaha untuk memperbaikinya ini. Oke, apakah Kak Melita sudah ready? Hai Kak Melita, di mana? Oke, Kak Melita udah ready? KBK? Kak, suaranya termute. Boleh di-unmute?
Oke. Mungkin karena kendala tadi mungkin mengharuskan harus ganti laptop ya. Thank you dan mohon maaf sebesar-besarnya Bu Yasmin dan Bu Baby atas gangguan kendala jaringan tadi, Bu Baby. Bu Yasmin, izin saya melanjutkan materi saya. Silakan, Mbak. Materinya izin sudah kelihatan ya, adik-adik dan ibu-ibu sekalian. Oke. Jadi achievement terhadap pembaruan yang dilakukan Pegadaian itu apa sih Kak Rebecca? Jadi Pegadaian itu di tahun 2021, nah itu menjadi 10 BUMN penyetor dividen terbesar kepada Republik Indonesia. Jadi Pegadaian berada di urutan ke-7 sebagai BUMN penyetor dividen terbesar kepada Republik Indonesia. Nah, next, Pegadaian juga banyak awards nih, Bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Jadi Indonesia pernah meraih, Pegadaian pernah meraih Indonesian Agile Organization Transformation di 2021. Kemudian dia menjadi, kemudian 4 kategori langsung di Indonesian Business News Award 2019, kemudian menjadi Indonesia Best Business Transformation di 2021 karena memang Pegadaian melakukan transformasi terhadap bisnisnya, karena kita menyadari jika kita tidak melakukan transformasi kepada bisnis-bisnis kita, maka kita akan mati nih ke depannya. Jadi kita nggak akan menjadi perusahaan yang bertumbuh dan kita nggak akan menjadi perusahaan yang sehat. Seperti itu. Nah, next. Jadi Kak Rebecca di sini ingin menjelaskan kepada adik-adik sekalian. Nah, produk dan layanan Pegadaian. Nah, di sini produk dan layanan Pegadaian yang Kakak ingin sharing ke adik-adik sekalian benar-benar produk yang memang mendukung pemerintah dalam membangun Indonesia Emas 2045 dan sangat cocok digunakan oleh generasi milenial, generasi emas yang sekarang ada di D3 Keuangan USU. Jadi untuk informasi kalau misalnya adik-adik sekalian di sini nih dalam proses masa perkuliahannya membutuhkan dana. Jadi adik-adik sekalian di sini ingin melanjutkan kuliah nih, tapi misalnya belum punya dana untuk menyusun skripsi gitu. Kemudian adik-adik sekalian di sini punya nih emas ataupun barang jaminan yang berharga nih. Jadi di Pegadaian itu ada namanya Gadai KCA Prima. Jadi Gadai KCA Prima dengan bunga 0%. Jadi benar-benar mendukung banget dia adik-adik sekalian. Jadi nggak perlu bayar bunganya 0%, cukup membayar admin mulai dari 1.000 sampai 5.000 rupiah saja nih adik-adik sekalian. Jadi benar-benar penyalurannya benar-benar dibuat untuk mendukung adik-adik sekalian yang ada di sini jika membutuhkan dana. Jadi layanan KCA Prima juga tersedia di 4.245 outlet Pegadaian. Jadi adik-adik sekalian nggak usah bersusah-susah lagi karena outlet Pegadaian di seluruh Indonesia ini udah tersebar secara merata adik-adik sekalian. Kemudian prosedurnya nggak lama adik-adik sekalian, jadi cukup 15 menit aja adik-adik sekalian sudah bisa nih mengagunkan barang-barang berharganya untuk mengajukan kredit pinjaman. Jadi adik-adik sekalian di sini taunya, aduh aku Kak mendingan gadai di Gadai swasta nih Kak dengan bunga yang lebih tinggi seperti itu. Tapi prosesnya cepat. Nah, adik-adik sekalian nggak usah takut karena proses pengajuan kredit di Pegadaian itu cukup dengan 15 menit aja adik-adik sekalian sudah bisa menikmati layanan kredit di Pegadaian. Jadi prosesnya nggak lama adik-adik sekalian cukup dengan KTP dan kemudian barang jaminan yang berharga. Kemudian jangka waktu pinjaman fleksibel adik-adik sekalian maksimal 4 bulan yang kemudian
dapat diperpanjang. Jadi ketika 4 bulan, adik-adik sekalian di sini mau memperpanjang pinjamannya itu bisa adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sekalian di sini beneran bisa untuk melanjutkan pendidikannya, nggak usah takut. Jadi bisa bertransaksi di Pegadaian dengan bunga 0% melalui produk KCA Prima. Next, ini produk investasi yang cocok banget untuk generasi-generasi emas. Persiapan untuk investasi generasi generasi emas 2045. Jadi ada namanya tabungan emas Pegadaian. Apakah itu tabungan emas Pegadaian? Mungkin adik-adik di sini udah pada aware nih sama yang namanya tabungan emas Pegadaian. Jadi itu merupakan layanan pembelian dan penjualan emas secara fasilitas titipan. Jadi dengan 0,01 gram, jadi dengan duit sekiranya 8 ribuan aja adik-adik sekalian udah bisa nih punya emas dengan fasilitas titipan di Pegadaian. Jadi sama nih prinsipnya dengan rekening bank. Jadi kalau misalnya rekening bank, adik-adik sekalian menabung rupiah, keluarnya rupiah. Tapi kalau misalnya di tabungan emas Pegadaian, jadi rupiah yang adik-adik tabungkan akan langsung dikonversi dalam bentuk tabungan emas. Jadi saldo di dalamnya itu udah berbentuk emas, jadi nggak berbentuk rupiah lagi. Nah, kemudian adik-adik tadi tabungan emasnya juga dapat ditransaksikan secara online. Jadi adik-adik sekalian di sini nggak usah takut jika mempunyai mobilitas kerja yang tinggi. Jadi adik-adik sekalian dapat bertransaksi melalui Pegadaian Digital. Cukup download secara gratis melalui layanan App Store ataupun Play Store-nya adik-adik sekalian. Nah, kemudian jaminan karatasenya 24 karat. Jadi adik-adik sekalian di sini ini emasnya bukan emas perhiasan ya adik-adik sekalian. Jadi emasnya emas batangan antam bersertifikat internasional, kemudian jaminan karatasenya 24 karat. Kemudian buka rekening mulai dari Rp50.000. Jadi adik-adik sekalian sebagai bentuk apresiasi kami kepada Prodi D3 Keuangan USU yang telah bekerja sama sebelumnya. Jadi kami menyediakan layanan fasilitas pembukaan tabungan emas secara gratis kepada adik-adik sekalian senilai Rp50.000. Nah, yang pembukaannya akan kami lakukan secara berkala adik-adik sekalian. Itu aja. Saya dapat digadai atau langsung di buyback nih adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sekalian di sini kalau misalnya udah punya tabungan emas 5 gram, kemudian 10 gram untuk investasi generasi emas 2045 ke depannya. Jadi adik-adik sekalian jangan buru-buru untuk membuyback, digadai pun bisa, prosesnya cepat dan kemudian sewa modalnya juga sangat kompetitif. Nah, kemudian aman karena terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi adik-adik sekalian nggak usah takut karena bisnis di Pegadaian sudah diawasi dan terdaftar di OJK. Jadi sedikit kakak bercerita tentang investasi milenial di era digital. Nah, jadi kenapa semuanya itu kita perlu yang namanya perencanaan keuangan? Karena apa? Karena mungkin kakak Yuli Anita punya mimpi nih ke depannya. Kak Yulita pingin misalnya melanjutkan S2-nya di Belanda, seperti itu. Atau Kak Anita ingin misalnya umur 20 tahun punya mobil gitu. Nah, pasti kita semuanya punya mimpi nih ke depannya. Mimpi untuk menjadi SDM yang unggul di 2045 seperti itu. Jadi apa yang perlu kita persiapkan untuk mempersiapkan mimpi-mimpi tersebut? Ya tentunya kita harus mempersiapkan yang namanya financial planning adik-adik sekalian. Jadi gimana caranya Kak Rebecca? Sekarang financial planning itu nggak harus mahal, nggak harus investasi kripto seperti itu dengan dana 100 juta, enggak. Mahasiswa sekarang pun udah bisa mempersiapkan financial planning-nya dengan emas. Sekarang emas itu harganya juga tidak mahal karena di Pegadaian sendiri emas itu bisa dibeli dengan kurang dari Rp10.000. Jadi kalau misalnya dulu dengan sekarang, dulu kita hanya taunya itu kebutuhan itu hanya ada papan, sandang, dan pangan. Sekarang udah lebih beragam kan adik-adik sekalian. Kita butuh gadget, kita butuh brand, kita butuh hidup ngopi, nongkrong sama teman-teman
sekadar menghabiskan uang. Sebetulnya yang harus sebetulnya uang tersebut bisa untuk kita saving sendiri nih adik-adik sekalian. Tapi sekarang itu banyak mahasiswa, banyak ini generasi emas malah tidak bisa melakukan financial planning dengan benar. Di sini Pegadaian mempersiapkan adik-adik sekalian untuk bisa melakukan dreams-nya, financial planning-nya agar bisa menjadi generasi emas di 2045, yaitu adik-adik sekalian dengan yang namanya financial planning yang benar. Jadi yang mahal itu sebenarnya gaya hidup. Hidup itu sebetulnya nggak mahal. Yang mahal itu sebetulnya gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup sekarang itu udah banyak lifestyle, gadget, pakai data yang sebetulnya itu nggak perlu kan adik-adik sekalian. Yang sebenarnya kalian harus persiapkan sekarang adalah financial planner. Perlu kita mempunyai gadget, namun kan kita nggak perlu mempunyai gadget berlebihan dari kemampuannya kita. Jadi kita beli kadang gadgetnya hanya untuk sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya untuk pendidikan gitu. Misalnya ini iPhone 13 yang Pro, Max Pro harus beli itu ya. Sebetulnya itu kan tidak perlu. Jadi kita harus memfokuskan diri kita untuk melakukan financial planner dulu yang benar, lalu kita bisa memperoleh mimpi-mimpi kita seperti itu. Nah, jadi berdasarkan saya sendiri adik-adik sekalian, milenial itu melek terhadap produk keuangan, tapi 785% artinya satu orang memiliki pengetahuan hampir 8 produk. Jadi kalau misalnya Anita nih, atau Yunita kakak suruh sebut nih, Yunita tahu nggak berbagai macam alat investasi? Yunita ini bisa nih menyebutkan salah satunya, misalnya asuransi Kak. Nah, namun 286,1% rata-rata keseluruhan generasi memiliki 3 produk keuangan. Tapi 79,8%-nya versi top of mind awareness, produk tabungan dan investasi yang paling diingat hanya mengenal tentang tabungan aja. Jadi ketika punya uang nih, aku punya rekening dan nyimpan uangku di bank aja gitu. Padahal adik-adik sekalian beragam investasi yang sebetulnya kalian bisa coba di masa keemasannya kalian seperti itu. Jadi di antara beragam jenis investasi tersebut hanya 97,6% yang mengenal investasi emas. Jadi di sini apa di mana dan Anda investasi, ada properti, saham, tabungan, asuransi, dan emas. Jadi tinggal adik-adik pilih yang mana sesuai dengan budgetnya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian di sini masih kuliah, masih mengharapkan misalnya uang jajan dari orang tua, atau mengharapkan dari gaji bulanan, gaji sampingan kerjaan yang dia belum banyak gitu. Jadi adik-adik sekalian pintar-pintar dan cerdas-cerdaslah memilih investasi, instrumen investasinya. Kemudian di sini Pegadaian nih hadir dengan layanan investasi emasnya yang bisa dilakukan atau dibeli secara retail adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sekalian di sini emas untuk generasi emas 2045. Seperti itu. Jadi adik-adik sekalian di sini memang kalau kita berinvestasi, kita harus bisa nih membedakan investasi yang aman dengan resiko yang sebagaimana nih. Resikonya amankah, sedangkah, resikonya tinggikah? Tentu saja saham dan reksadana mempunyai resiko yang tinggi. Karena apa adik-adik sekalian? Karena itu dipengaruhi oleh harga jual dan beli yang cukup drastis adik-adik sekalian. Jadi dipengaruhi oleh isu geopolitik seperti itu. Jadi ketika pandemi COVID kemarin adik-adik sekalian, harga saham itu turun anjlok, dia warnanya tuh merah semua.